Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firel Rehani dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Angkatan 2019. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan ujian tengah semester saya, yaitu saya akan menyelesaikan siklus-siklus akuntansi mulai dari membuat menu utama, sheet akun, kode bantu, dan lain sebagainya. Dan berikut juga sudah ada soal. Yang pertama itu, catatlah transaksi tersebut ke dalam siklus akuntansi dan buatlah video proses pengerjaannya. Jadi di sini sudah ada transaksinya yang nanti akan kita masukkan ke dalam jurnal. Terus juga di sini ada daftar kode bantu yang akan kita bikin, yaitu adalah statusnya menggunakan menggunakan data validation. Lalu juga ada neraca saldo yang akan kita sesuaikan. So, kita langsung aja ke Excel-nya. Di sini menu utama saya akan masukkan gambar terlebih dahulu. Kita masukin dari device aja ya. Download. Oke, dan sesuaikan dengan kebutuhan aja. Nah, di sini saya akan menggunakan shape untuk nama-nama akunnya. Lalu saya akan buat 10 buah shape lagi. Segini aja. Copy, kita butuh 5. Setelah seperti ini, di sini saya akan membuat tulisannya dulu. PT Yarsi di mana sih ini, aku nulis di sini. PT FEB Yarsi per 31 Juli 2019. Nah, di sini kita tulis sheet yang udah kita bikin, ada akun, lalu ada kode bantu, lalu ada jurnal umum, lalu ada buku besar, lalu ada buku besar pembantu,
lalu ada neraca saldo, lalu ada neraca lajur, juga ada laporan laba rugi, laporan ekuitas, lalu laporan posisi keuangan. Ini kita kecilin aja semua. Nah, terus ini kita tengahin semua. Nah, kayak gini kita ganti warnanya. Nih. Oke, kalau udah kayak gini, ini kita link aja nih masing-masing shape-nya. Jadi ketika kita pencet ini, kita bisa langsung mengarah ke sini gitu. Jadi caranya itu kita klik kanan, kita link, terus ini place this document, akun, oke. Nah, jadi ketika kita klik akun, nah, kita langsung berpindah ke sheet akun gitu ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama. Dan seterusnya. Seperti itu. Lalu, sekarang kita pindah ke sheet akun. Kita di sini akan mengisi pos saldo dan pos laporan dengan menggunakan data validation. Kalau pos saldo itu terdiri dari debit dan kredit, sedangkan pos laporan itu neraca dan laba rugi. Kita mulai aja. Kita klik data validation, lalu any value-nya kita list, ignore blank checklist, kita tulis debit, titik kredit, titik koma, strip. Oke. Nah, ini tuh muncul kayak gini. Kita klik 2 kali, lalu kita ubah nih, kita sesuaikan yang mana yang kredit, yang mana yang debit. Ini akumulasi gedung sampai sampai modal itu kredit, lalu penjualan kredit, yang lainnya debit. Nah, sedangkan untuk pos laporan itu sama, caranya sama, tapi ini itu diganti dengan neraca, titik koma, laba rugi, titik koma, strip. Oke. Nah, di sini udah berubah. Kita double tap, lalu kita ubah laba rugi itu dari penjualan sampai dengan beban biaya penyusutan. Nah, seperti itu. Sekarang nih. Nah, ini kita akan buat status yang ini utang serta piutang. Kita mulai aja. Lakukan hal yang sama kayak tadi. Checklist utang. Oke. Kita tarik aja. Ini di kosongin. Nah, yang piutang itu kan mulai dari PT Jaya Raya sampai Putri Ayu. Kita ganti piutang.
kita tarik, piutang kita tarik. Aduh, salah. Nah, untuk kode bantu juga selesai, lalu kita move ke jurnal umum. Sebelum kita masukkan transaksi-transaksinya, kita akan membuat range name terlebih dahulu. Untuk sheet akun itu, kita akan buat range name pada kode akun terlebih dahulu. Kita blok, lalu kita ke formula, define name, lalu kita tulis kode akun. Oke. Nah, di sini udah kelihatan kan, udah berubah jadi kode akun. Nah, selanjutnya semuanya diblok sampai biaya penyusutan gedung. Lalu kita define name lagi dengan daftar akun. Daftar underscore akun. Oke, di sini juga sudah berubah. Lalu pada kode bantu juga sama, kita blok, define name, kita ganti jadi kode underscore bantu. Oke, lalu ini juga diblok semua dan diganti dengan daftar underscore bantu. Nah, setelah sudah kayak gini, kita langsung bisa mengisi jurnal umum ini. Yang pertama, di sini kita akan membuat data validation seperti tadi. Kita ke data validation. Nah, allow-nya ini kita ganti list, ignore blank, uncheck list. Lalu search-nya ini kita masukin sama dengan kode underscore akun. Oke. Nah, di sini udah mulai masukkan kode-kodenya. Ini kita tarik aja sampai bawah. Nah, terus untuk di sini kita akan memasukkan rumus VLOOKUP. Caranya itu kita klik formula, insert function, kita cari VLOOKUP di sini. Nah, lookup lookup value-nya itu kita pakai yang ini B38. Nah, table array-nya itu kita tulis daftar akun underscore akun. Lalu untuk kolom index number-nya itu 2 dan range ininya tuh false. Oke. Nah, ini kita tarik ke bawah lagi aja. Nah, ini tuh nggak apa-apa kayak gini. Jadi nanti ketika kita masukin di sini, misalkan kita masukin kode ini, nah ini menyesuaikan. Oke, kita langsung aja untuk transaksi yang pertama. Kita lihat di sini, pada tanggal 1 Juli 2019, pembayaran beban iklan selama bulan Juni sebesar 275.000. Nah, berarti itu tanggalnya kan masih sama, 1 Juli. Nah, ini berarti itu transaksinya kan pembayaran tadi ya, beban iklan. Berarti biaya iklan itu kodenya bisa kita lihat di akun. Biaya iklan itu kodenya 5103. Nah, kita cari di sini 5103. Nah, di sini langsung muncul biaya iklan. Untuk keterangannya, kita tulis pembayaran beban iklan.
Ini kita geser dulu ke samping supaya muat. Nah, ini juga mau saya ketengahin semua dulu, biar dilihatnya enak. Nah, untuk ini kan berarti pada kas ya, kas itu 1101, ininya sama, sebesar 275.000. Nah, oke. Kayak gini. Ini juga tanggal 1 ya, teman-teman. Nah, untuk tanggal 2-nya, untuk transaksi berikutnya, kita lihat lagi. Pada tanggal 2 Juli, itu diterima pembayaran piutang dari Genta Sanjaya sebesar 1.500.000. Berarti kas pada piutang dagang, berarti yang pertama itu kas, kas itu 1101 pada piutang dagang itu 1102. Nah, lalu di sini keterangannya itu penerimaan piutang. Ini juga sama, sebesar 1.500.000. Nah, untuk di sini, karena tadi ada diterima dari Genta Sanjaya, kita akan masukin dari yang kode bantu ini, teman-teman. Genta Sanjaya itu kan kodenya itu PJB02. Nah, di sini kan cuma ada kode akun nih, nggak ada kode bantu. Nah, cara gantinya itu kita klik data lagi, data validation, data. Ini tuh kita ganti jadi kode bantu. Enter. Lalu di rumus ininya juga daftar akunnya kita ganti jadi daftar bantu, teman-teman. Nah, sekarang udah muncul yang akun kode bantu. Nah, di sini kita cari tadi Genta Sanjaya itu PJB02. Nah, Genta Sanjaya penerimaan piutang sebesar 1.500.000 di kredit. Nah, ini tanggalnya sama pada tanggal 2. Oke. Lalu selanjutnya ada pada tanggal 8 dibayar premi asuransi untuk masa 1 tahun sebesar 9.500.000. Premi asuransi pada tanggal 8 ya, teman-teman. Ini kita ganti dulu jadi tanggal 8. Berarti asuransi dibayar di muka 1103 pada kas. Keterangannya pembayaran asuransi premi. Oke, sebesar 9.500.000. Oke. Di sini. Selanjutnya, pada tanggal berapa nih? Selanjutnya pada tanggal 13 membeli perlengkapan kantor dari toko Lokakarya sebesar 500.000. Oke, kita ganti dulu tanggal 13. Itu tadi peralatan kantor itu 1105. Terus utang dagang 2101. Nah, keterangannya itu adalah pembelian peralatan kantor
Oke. Ini sebesar 500.000. Dan seperti tadi, kita ganti dulu. Pada siapa? Tokoloka. Tokoloka itu PBA 01. PBA 01. Mana PBA 01? Ini dia, nggak kelihatan. PBA 01 loka ininya sama sebesar 500.000 di kredit. Oke. Ini tanggalnya kita tarik aja. Lalu kita copy sales. Nah, oke, untuk transaksi berikutnya pada tanggal 19 itu dibayar utang dagang kepada PT Graha Muda sebesar 1.500.000. Kodenya itu utang dagang pada tanggal 19 ya. Kita tulis pada tanggal 19 dulu. Pada tanggal 19 salah guys. Yang ini tuh 19 utang dagang itu kodenya 2101 utang dagang pada kas itu paling atas dan ininya PT apa tadi, PT Graha. Kita ganti kode bantu. Oke, ininya juga kita ganti daftar bantu. Like this, yes. PT Graha itu tadi itu PBB 02. PBB 02. Nah, keterangannya adalah pembayaran utang dagang. Pembayaran utang dagang. Enter. Terus kita tarik ke bawah. Nah, ini sebesar 1.500.000. Kita copy, kita di sini kredit, terus juga di sini 100. Sama. Oke, selanjutnya pada tanggal 21 Juli dijual barang dagangan kepada toko karya muda sebesar 7.500.000 secara tunai. Berarti jurnalnya adalah kas karena penjualan. Terus ini kita ganti dulu tanggal 21. Tanggal 21. Kas pada penjualan itu 4101 keterangannya adalah penjualan barang dagang secara tunai. Oke, kita gedein lagi. Kita tarik sebesar 7.500.000.
Lalu di sini ada tanggal yang sama ya. Nah, pada tanggal yang sama diterima pembayaran piutang dari Yusuf Ananta sebesar 1.500.000. Berarti pada kas ya. Kas 1101 pada piutang dagang. Piutang dagang itu kodenya 1102. Lalu ininya Yusuf. Kita ganti dulu. Jadi kode bantu. Daftar bantu. Nah, Yusuf itu kodenya PJB01. PJB01. Nah, keterangannya adalah penerimaan piutang. Kita tarik sebesar 1.500.000. Salah. Dah. Lalu kita tarik aja tanggalnya karena tanggalnya sama pada tanggal 21. Lalu pada tanggal berapa lagi nih? Kita lihat transaksi lagi. Pada tanggal 23 Juli dijual barang dagangan kepada PT Seraya Makmur sebesar 10 juta dengan syarat 2, 10, and 30. Nah, tadi tanggal 23 ya teman-teman. Kita ganti dulu. Tanggalnya 23. Akunnya adalah piutang dagang 1102 pada penjualan 4101 dan ininya PT Seraya Makmur. Kita ganti dulu ke kode bantu. PT Seraya Makmur PJA 03. Oh ya, ininya belum diganti guys. Tuh. Nah, keterangannya adalah penjualan barang dagang secara kredit. Penjualan barang dagang secara kredit. Kita tarik. No. Oke, sebesar 10 juta ya. 10 juta. Nah, selanjutnya ini kita tarik dulu tanggal 23 sama selanjutnya ada tanggal 24 dijual barang dagang kepada PT Jaya sebesar 3 juta. Tanggal 24 ya teman-teman. Oke. Akunnya adalah piutang dagang 112 pada penjualan 4101 dan ininya adalah PT Jaya. Jadi kita ganti dulu. PT Jaya itu
akunnya PJA01. Nah, ini keterangannya adalah sama penjualan barang secara kredit. Jadi ini kita tarik aja teman-teman. Nah, sebesar 3 juta. Selanjutnya, transaksi berikutnya pada tanggal 24 lagi dijual barang dagangan kepada PT Karya Muda sebesar 5 juta secara tunai. Masih tanggal yang sama, berarti akunnya itu kas, karena kan dijual tadi. Kas pada penjualan 4101. Nah, penjualan ini keterangannya penjualan barang secara tunai sebesar tadi 5 juta. Kita tarik aja, tanggal 24 sudah selesai. Nah, selanjutnya untuk transaksi berikutnya itu tanggal berapa? (25), yaitu diterima pembayaran piutang dari Putri Ayu sebesar 2.500.000. Nah, ini kan pada tanggal 25, berarti diterima kan kas ya. 1101 pada piutang dagang 1102. Nah, ininya kita ganti Putri Ayu, tapi sebelumnya diganti dulu kode bantu. Oke, ini juga diganti daftar bantu. Mau agak PR, cuma nggak apa-apa. Oke. Ini Putri Ayu itu PJB 03. PJ 03 Putri Ayu. Keterangannya adalah penerimaan piutang. Penerimaan piutang. Kita tarik. Kurang bawah sebesar 2.500.000. Kita pasang di sini. Kita tarik aja di sini. Nah, tanggal 25 ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir, sepertinya terakhir. Ya, pada tanggal 28 dibayar utang dagang kepada toko Malika sebesar 2.500.000. Tanggal berapa tadi? 28. Kita ganti dulu tanggal 28. Utang dagang 2101 pada kas, dan ininya itu toko Malika, jadi kita ganti lagi. Ini juga kita ganti. Bantu. Oke. Toko Malika itu kodenya PBA 03.
BA03 Toko Malika. Ininya keterangannya pembayaran utang dagang. Pembayaran utang dagang. Tarikan ke bawah. Ini juga tanggalnya. Ini saldonya belum ya. Sebesar 250.000. 250 kan? Nah, ya. Udah selesai untuk jurnal umum. Kayak gitu cara ngisinya. Mau ada yang ini, mau diwarnain dulu. Oke. Saya warnain ya. Putri Ayu. Dan Toko Malika. Aduh. What? Cuma mau warnain kok. Nah, udah selesai untuk jurnal umum. Beserta tadi kita masukin transaksi-transaksinya. Selanjutnya kita akan beralih ke buku besar. Ya, buku besar itu yang pertama kita lakukan adalah membuat judul. Ya, membuat judul seperti ini. Ini kita ganti dulu jadi Juli 2019. Juli. Kita akan menggunakan pivot table karena disuruh milih mau pakai yang pivot table atau apa satu lagi advance. Ya, pokoknya saya akan memakai yang pivot table. Lalu kita mulai kursornya dari yang A7 nih. Setelah itu kita klik insert pivot table. Table range-nya itu kita ambil dari jurnal umum, kita blok semuanya dari atas sampai bawah, Toko Malika. Oke. Setelah itu untuk filter, kita masukin nomor akun. Nah, dan untuk row itu kita masukin tanggal dan keterangan. Untuk value-nya kita masukin debit dan kredit. Nah, ini kan bentuknya masih jelek nih, masih nggak jelas. Itu tuh tanggalnya kita ubah aja. Ininya subtotal and filternya jadi non. Layout and print-nya itu jadi show item tabular in tabular form. Udah jadi seperti ini. Ini kita akunting dulu. Nah, supaya cakep. Terus di sini kita tulis nama akun. Nah, di sini kita akan membuat titik 2. Caranya itu general, more number, terus kita custom. Nah, ini tuh cari yang, aduh nggak ada ternyata. Kita bikin sendiri, add, bintang, add bintang spasi tanda petik, terus titik 2, tanda petik, oke. Nah, ini kan udah tanda titik 2-nya nih. Begitu juga di nomor akun, custom, lalu kita pilih yang ini yang sudah kita buat tadi. Nah, udah deh. Terus yang ini kita tinggal copy, terus paste di sini, paste di sini. Ini kita ganti jadi saldo awal. Lalu yang atas kita ganti jadi pos saldo. Nah,
Untuk rumusnya, kita akan menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya itu di B5 ini, titik koma, daftar akun, titik koma, 2, titik koma, false. Aduh, salah. False. Titik kurung, oke. Ini rumusnya bakal kita copy aja dan paste di sini. Jangan lupa ini diganti, E4-nya ini diganti jadi B5, lalu ini diganti jadi 3. Betul? Ya. Lalu pada saldo awal juga ini diganti jadi B5, lalu ini 2-nya tuh kita ganti jadi 5. Lalu kita tambahkan, masukin rumus yang ini lagi, kita copy aja, paste, tapi ininya kita ganti jadi 6. Oke. Nah, sekarang kita tinggal milih mau kasih misalkan. Nah, oke, di sini jadi udah muncul akunnya itu namanya kas, pos saldonya debit, dan saldo awal itu kredit. Nah, di sini saya akan membuat saldo di sini. Caranya tuh kita klik sum, lalu kita pivot table analyze, field and item, calculate fields, terus kita di sini tulis saldo. Nah, untuk formulanya itu debit dikurang kredit. Aduh. Oh, insert field dulu dikurang kredit. Insert field. Add. Oke. Nah, di sini akan muncul saldonya, dan saldonya. Dan ketika kita pengen buat untuk akun yang lain, kita tinggal copy ini aja, teman-teman. Copy, terus kita buat di bawahnya. Paste, langsung kita ganti aja ininya. Kita mau pakai apa? 10102. Nah, piutang dagang ini buku besarnya. Udah sih seperti itu untuk buku besarnya. Lalu kita ke buku besar pembantu. Di sini buku besar pembantu itu caranya sama kayak tadi. Pakai pivot table. Mulai dari A7 lagi, kita pencet insert, lalu pivot table, dari jurnal umum lagi, dari atas sampai bawah. Oke. Nah, filternya itu nomor akun, udah masuk, raw-nya itu tanggal, dan keterangan. Seperti biasa, debit dan kredit. Nah, nggak ada yang bedanya, kan. Terus ya udah, ini juga diganti lagi tanggalnya supaya bagus. Terus ini kita ganti jadi accounting. Nah, bedanya itu cuma di nama ini, nama relasi. Kita juga akan membuat titik 2 di sini. Pakai cara seperti tadi. Oke, di nomor akun juga. Custom. Ini. Oke. Nah, ini kita copy aja. Ini kita ganti jadi pos saldo. Sama kayak tadi, nggak ada bedanya. Bedanya nanti di rumus. Sama saldo awal. Saldo awal. Dah, sekarang kita masuk ke rumusnya. VLOOKUP. Ininya B5, titik koma,
daftarnya itu, tadi kan daftar akun, sekarang daftar bantu ya teman-teman. Daftar bantu, titik koma 2, titik koma false. Oke, kita copy, kita paste di sini, paste di sini. Nah, tapi ini jangan lupa diganti. Ini juga 3. Dan yang ini diganti juga. Jangan lupa. Terus belakangnya itu diganti jadi 4. Nah, misalkan kita sekarang pengen masukin yang ini, PBA 01 itu toko lokakarya. Kalau saldonya utang, ininya 600.000. Nah, sekarang kita bikin yang piutang. Caranya tuh cuma diganti itunya aja, teman-teman. Sama kayak tadi sih. Nah, udah kayak gitu aja. Untuk buku besar pembantu, sekarang kita pergi ke neraca saldo, masih menggunakan pivot table, tapi caranya itu berbeda. Yang pertama, kita mulai dari sini, A5, lalu insert pivot table dari jurnal umum lagi. Kita tarik aja. Nah, oke. Nah, untuk row-nya itu kita isi nomor akun dan nama akun. Nah, nama akun. Setelah itu, value-nya itu kita masukin yang saldo nih. Nah, ini nomor akun ini kita ganti dulu non layoutnya show item table account. Oke. Terus yang ini jangan lupa di accounting. Nah, karena di neraca saldo itu kan cuma ada akun-akunnya doang. Nah, kode-kode akun bantunya itu kan nggak masuk. Jadi ini kita hilangin aja. Cara hilanginnya itu kita pilih di sini. Terus ini kita unchecklist aja nih yang kode-kode bantunya. Oke, nah ini tuh udah hilang sendiri. Sini juga kita tulis tanggal diganti. Bukan tanggal dong, nomor akun. Nah, sebenarnya kan di neraca saldo itu cuma ada debit dan kredit. Saldo ini kan nggak perlu. Jadi ini tuh sebenarnya untuk menyesuaikan aja, untuk masukin aja ke debit dan kreditnya, untuk membantu gitulah, kayak ngebantu. Caranya itu kita bikin manual dulu, debit, kredit, tengahin, warnanya juga kita samain. Warnanya sama nggak? Sama. Dah. Setelah itu kita di D6 ini kita tulis sama dengan C6, tapi nggak usah kita klik, kita tulis manual aja C6, langsung kita enter. Nah, masukkan, kita double tap aja. Nah, seperti ini, lalu kita sesuaikan lagi mana saldo yang bakal masuk di kolom kredit. Saldo yang masuk ke kolom kredit itu kan akumulasi penyusutan gedung nih. Kita hapus saja. Akumulasi penyusutan gedung sampai dengan modal ya. Kita hapus saja nih. Nah, kayak gini. Sama price ya.
enggak, penjualan, sorry. Penjualan. Lalu setelah dihapus seperti itu, kita akan pindahin nih. Cara pindahinnya itu kita sama dengan aja di sini. Jangan dari sini dong. Dari akumulasi penyuntutan gedung sama dengan ini tadi, ini ada di C13. C13 kita tulis manual aja. Dan karena ini minus, ini kan harusnya hasilnya plus, jadi kita tambahin minus di awalnya. So, hasilnya bakal plus. Nah, kayak gitu. Ini tinggal kita tarik aja. Nah, ini untuk Pravinda kita hapus karena sudah ada di debit. Nah, saldo-saldo yang kredit udah masuk semua. Sekarang kita akan menghilangkan ini nih, si kolom sum saldo ini karena kita udah punya debit dan kredit doang nih. Cara ngilanginnya itu sebenarnya nggak bisa langsung ditarik lepas ke sini karena nanti tuh angka-angka ini kan masih nyangkut sama yang di sini. Jadi ketika ini hilang, angka ini juga nanti hilang. Maka dari itu, caranya itu kita copy dulu, kita blok debit dan kreditnya. Setelah kita blok, kita klik CTRL plus, tunggu, salah. Nah, kita blok, kita klik CTRL plus C, habis itu kita klik Alt, pencet huruf E, lalu S. Nah, muncul paste spesial ini. Pastenya itu di sini kita value. Oke. Nah, udah deh, ini udah bukan pakai nyangkut ke sini lagi ya. Ngerti nggak sih? Pokoknya kayak gitu. Saya susah jelasinnya. Tapi seperti itu. Nah, sekarang kita sum saldonya ini udah bisa kita kembalikan ke sini. Dan ininya nggak hilang. Terus tinggal kita hapus aja deh row ini. Nah, udah selesai. Ini tinggal kita jumlah. Sum debitnya itu. Oke. Enter. Nah, ini juga sum. Kita jumlahin. Udah balance ya teman-teman. Ini jangan lupa di accounting. Dah. Begitu. Gitu nanti biru juga deh. Oke, neraca saldo selesai. Sekarang kita ke neraca lajur. Di sini saya udah buat kode akun, nama akun, saldo, neraca saldo, dan sebagainya. Sekarang kita masukin ini aja, sama dengan kode akun. Enter. Nah, udah masuk semua ya. Kita ketengahin. Udah semuanya dong. Semuanya ketengahin. Nah, untuk nama akunnya, bentar. Untuk nama akunnya, kita pakai rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Terus lookup value-nya itu di sini A6, lalu titik koma, daftar akun, titik koma, 2, titik koma, false. Tutup kurung. Oke. Udah muncul kan nama akunnya. Kita double klik aja. Akun-akun yang lain juga ikutan muncul. Ini kita perbesar dulu supaya bagus dan rapi. Terus untuk pos saldonya, kita menggunakan rumus VLOOKUP juga sama dengan VLOOKUP. Nah, ini A6, lalu titik koma daftar akun, lalu titik koma,
3 titik koma false. Tutup kurung. Nah, pos saldonya juga udah muncul. Sekarang kita akan mengisi neraca saldo debit dan kredit. Ini sebenarnya caranya agak ribet, jadi ya udah diperhatikan cara-caranya. Untuk kolom neraca saldo yang debit, kita akan menggunakan rumus if dan sum if. Kita pakai logical test-nya. Nah, pertama kita akan masukkan rumus sama dengan if. Lalu logical test-nya kita pakai yang ini. C6. Lalu sama dengan tanda petik debit, tanda petik, titik koma. Udah, berarti sampai situ. Lalu kita masuk ke rumus sum if. Sum if. Lalu kita ke jurnal, ke sheet akun. Di sheet akun kita klik yang ini nih. A, baris yang atas. Lalu kita titik koma. Untuk kriteria di sheet akun, kita ke bagian kode A6 ini, lalu titik koma, sum range-nya itu, kita pakai kolom debit yang E ini, setelah itu tutup kurung. Lalu kita akan kurangkan dengan rumus yang sama lagi, sum if. Masukkan rumus yang sama, kita klik yang A ini, lalu titik koma, lalu A6, titik koma, lalu debit yang tadi yang ini. Setelah itu tutup kurung. Nah, bisa dilihat ini nggak ada bedanya rumusnya. Kenapa? Karena di sini tuh pas kita bikin jurnal umum, kita masukin awalnya di neraca saldo. Nah, jadi kita akan kurangin dulu karena kalau tidak hasilnya bakal beda di neraca saldo yang tadi kita bikin. Oke, setelah dari sini, selanjutnya itu kita jumlahkan, lalu kita tanda tambah aja, lalu kita masukin rumus sum if lagi. Sum if, kita klik, kita ke jurnal umum, lalu kita klik B yang ini yang atas nomor akun, lalu kita titik koma, kriterianya itu kita ke neraca lajur, bagian A6, berarti sini, titik koma, sum range-nya kita ke jurnal umum lagi, jurnal umum, klik yang debit ini, lalu tutup kurung ya teman-teman. Setelah itu dikurangi sum if, range-nya itu kita pakai di kode akun di jurnal umum. Berarti yang B ini. Lalu titik koma, kita ke neraca lajur, A6, titik koma, kita ke jurnal umum, kita pilih yang kredit sekarang, F. Lalu tutup kurung. Nah, setelah tutup kurung, kita masukkan lagi titik koma, lalu angka 0, setelah itu tutup kurung lagi. Kenapa? Angka 0 karena kita mau memperoleh data yang benar, bukan yang mendekati. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah masuk deh. Ini jangan lupa diganti accounting dulu.
Nah, untuk debit sudah masuk, sekarang kita yang kredit. Rumusnya itu masih nggak beda-beda. Caranya sama dengan if logical test-nya itu C6 terus sama dengan titik koma kredit tanda petik bukan titik koma, lalu baru nih titik koma kita berhentiin sampai sini, langsung kita masukin sum if. Sum if untuk range-nya itu ada di sheet account yang A ini, kode. Nah, lalu titik koma, kriterianya itu kita klik kode akun kolom 6. Titik koma, sum range-nya itu klik dulu sisi debitnya, berarti bagian E sini, titik koma, enggak langsung tutup kurung teman-teman. Nah, tutup kurung, lalu ditambah dengan sum if, yang mau ditambah itu di jurnal umum, lalu kita klik ke jurnal umum, range-nya itu, ini kita nyari range-nya sekarang, ada di B. Nah, titik koma, kriterianya kita pakai di sheet neraca lajur A6, titik koma, kita ke jurnal umum lagi, klik yang F ini kredit, lalu dikurang sama bagian debit. Ini ditutup dulu, lalu dikurang sama bagian debit, itu kita pakai sum if, range-nya itu di jurnal umum, bagian B, setelah itu titik koma, kriterianya itu di sheet neraca lajur A6, titik koma, sum range-nya itu di jurnal umum yang bagian debit, berarti E, titik koma, langsung tutup kurung. Lalu titik koma, 0, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa ini ada yang salah? Sebentar. Kita ulang ya teman-teman. Sama dengan if. Terus ininya C6. Sama dengan if. Terus C6. Terus titik. Enggak. Sama dengan tanda petik. Tanda petik. 2. Lalu sum if. Kita masukin. Sum if. Range-nya itu kan di sheet akun yang A ini. Setelah itu titik koma, kriteria kita klik A6, lalu titik koma, sum range-nya itu kita titik debit, lalu tutup kurung. Nah, setelah itu dikurang, copy paste aja, rumus sum if sampai E. Copy, paste. Nah, lalu ditambah sum if, lalu ditambah sum if, kita ke jurnal umum, range-nya itu ada di kolom B. Iya, terus titik koma,
kriteria kita pakai di sheet neraca lajur yang A6, titik koma, kita ke jurnal umum lagi, klik kredit. F, titik koma, lalu, ini F, lalu tutup kurung, lalu dikurang dengan sum if, masukin sum if lagi, range-nya itu kita ke jurnal umum yang B ini, titik koma, kriteria yang ada di sheet neraca lajur A6, titik koma, sum range-nya itu di jurnal umum bagian debit, lalu tutup kurung, titik koma, 0, tutup kurung. Nah, ternyata tadi salahnya itu harusnya ada dimasukin rumus yang ini lagi, tapi tadi saya yang pertama tuh lupa kemasukan rumus ini. Harusnya copy paste aja, tapi saya tadi nggak melakukan itu. Mohon maaf, kurang teliti. Lalu kita tap 2 kali aja, muncul yang di kreditnya. Sekarang kita akan mengisi proses laporan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, A6, kita klik ini aja. A6, titik koma, daftar akun, titik koma 4, titik koma false. Tutup kurung, enter. Nah, udah. Sekarang kita masuk yang ke laba ruginya. Itu tuh caranya kita masukin rumus if. Logical test-nya itu yang ini, F6. Lalu sama dengan tanda petik, laba rugi, tanda petik, titik koma. Karena kita isi bagian debit, maka kita klik bagian debit di neraca saldo. Berarti ini, D6. Titik koma, value of false-nya 0, lalu tutup kurung. Nah, ini kan belum di accountingin. Oke. Setelah itu untuk yang kreditnya sama if logical test-nya itu F6 ini, lalu sama dengan tanda petik laba rugi, tanda petik titik koma. Tadi kan debit, sekarang kredit, berarti E6, lalu titik koma 0, tanda kurung. Oke. Nah, masuk deh. Yang mana yang kreditnya di laba rugi. Terus untuk neraca, sama, pakai if. Logical test-nya masih sama, F6. Lalu bedanya itu di sini. Sama dengan tanda petik, kita isi neraca dong, karena ini kan buat neraca. Tanda petik, titik koma. Untuk yang debit, berarti kita balik lagi ke yang ini nih. D6, titik koma 0, tutup kurung, oke. Juga diakuntingin dulu. Nah, double klik, udah masuk, terus kita ke yang kredit. Itu tuh sama dengan if logical test-nya ini F6, lalu sama dengan
tanda petik, neraca, tanda petik, titik koma. Sekarang yang kreditnya berarti E6, titik koma, 0, kurung. Nah, udah masuk semua. Sebenarnya sekarang ini tuh tinggal dijumlahin aja. Di sum, yang ini nih. Di sini kita sum, kita total debitnya, terus kreditnya. Nah, begitu juga dengan di laporan laba rugi yang ini. Debit. Nah, ini tinggal kita geser aja. Bukan gitu. Dah, dia akan menyesuaikan, dan ini tuh emang gak langsung balance ya teman-teman. Jadi di sini kita bakal kurangin dulu, ini kurang ini. Nah, ini tuh namanya laba rugi. Nah, lalu selanjutnya di sini sama dengan ini kurang ini. Nah, sama kan? Terus ini tinggal kita kebawain aja. Kita turunin. Terus yang ini kita jumlah. Nah, terus ini kita turunin. Terus ini kita turunin. Ini kita jumlah. Dah, balance kan teman-teman. Jadi seperti itu untuk neraca lajur. Dan untuk laporan laba rugi, di sini saya sudah masukin kode-kode akunnya, lalu udah buat nama akun, jumlah, dan total. Nah, untuk kode akun itu kan tadi kan saya bilang kita copy aja atau tulis manual. Dan untuk nama akun kita menggunakan rumus VLOOKUP, terus ininya A7, titik koma, daftar akun, titik koma 2, titik koma false. Penjualan. Nah, ini kita turunin aja. Ini kita hapus, kita sesuaikan. Salah dong. Nah, ini jumlah penjualan. Jumlah penjualan. Nah, ini untuk jumlahnya itu kita masukin rumus SUMIF
Di penjualan kita pakai rumus sum if di sini sama dengan sum if. Nah, range-nya itu kita ke neraca lajur, kolom atas, lalu titik koma, kita ke laba rugi lagi, lalu kita ke yang ini, A7, titik koma, kita ke neraca lajur lagi, lalu kita ke laba rugi debit yang G ini. Nah, setelah itu tutup kurung, ditambah, kita copy aja rumus dari sum sampai ini, copy paste. Nah, yang G-nya ini kita ganti H. Udah, kita enter. Penjualan sebesar segini, lalu kita langsung sama aja. Nah, untuk ini kita copy aja rumusnya. Salah. Copy. Nah, ini jangan lupa terus kita total aja. Nah, di sini kita akan isi jumlah biaya. Nah, ini kita total sama dengan sum. Sini. Oke. Terus, bentar, di sini harusnya ada satu lagi. Nah, ini tuh kita totalin juga. Oke, jadi ini bukan total sama dengan dikurang nggak sih? Dikurang ini. Ya, benar. Dikurang guys, maaf. Hasilnya 121.750. Nah, sama kan kayak ini. Tuh, hasilnya laba sebesar 121.750.000. Lalu kita ke laporan perubahan ekuitas. Untuk laporan perubahan ekuitas itu, kita udah buat tabelnya ini. Setelah itu, kita masukin rumus VLOOKUP di nama akun. Caranya itu sama dengan sum if. Untuk range-nya itu kita ke neraca lajur A, terus titik koma, kita ke perubahan ekuitas, A7, setelah itu titik koma, kita ke neraca lajur, kolom, kredit, yang J, neraca, oke. Setelah itu tutup kurung, nah terus kita kurangin, kita copy aja rumusnya, copy, kita paste. Nah, tadi kan ini kan J. Yang awal kan J, kita ganti I aja. Kita ganti I.
Lalu kita klik enter. Nah, di sini kita accounting dulu. Accounting. Setelah itu kita tarik. Kok salah guys, ini bukan. Kita harusnya tuh di jumlah. Nah, ini tuh rumusnya VLOOKUP. VLOOKUP ini daftar akun titik koma 2 titik koma false. Oke, Delinda. Nah, sama Prive Indah. Kita ulang. Di sini kita masukin rumus sum if. Kita masukin rumus sum if. Habis itu range-nya itu di neraca lajur kolom A. Ini. Setelah itu titik koma. Lalu kita ke perubahan ekuitas A7. Titik koma. Neraca lajur kolom. Kita akan neraca lajur lagi. Kolom kredit yang J. Terus tutup kurung. Kita kurangin dengan copy rumusnya. Copy, paste. Nah, yang J ini kita ganti I. Lalu kita enter. Nah, kita tarik aja nih ke bawah. Prive Indahnya ngikut. Lalu di sini ada laba bersih. Laba bersih. Dan model akhirnya itu laba bersih itu kita peroleh dari ini, laporan laba rugi yang ini. Terus kita enter aja. Nah, tinggal kita jumlah. Sum. Untuk laporan perubahan ekuitas selesai, lalu kita langsung masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, di sini sudah tadi udah saya masukin kode-kode akunnya, terus sudah dibikin tabel juga. Nah, caranya itu untuk nama akun seperti biasa kita pakai rumus VLOOKUP. Terus ini titik koma daftar akun titik koma 2 titik koma false. Tutup kurung. Oke, kita tarik aja. Nah, ini copy, kita paste di sini. Tarik, kita paste. Oh, nggak bisa. Copy, paste. Copy. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang kita tinggal ngisi yang jumlah. Itu caranya itu kita pakai rumus sum if, terus range-nya itu kita pakai neraca lajur yang A ini, habis itu titik koma, kita balik ke neraca laporan posisi keuangan, kita klik A7 ini,
Lalu kita titik koma lagi, ke neraca lajur lagi, klik kolom neraca yang debit, berarti ini. Lalu tutup kurung, nah dikurang sum if, range-nya itu neraca lajur A ini, lalu titik koma, ke neraca ini lagi, posisi keuangan A7, lalu titik koma, kita ke neraca lajur bagian yang kredit sekarang. Lalu tutup kurung, enter. Kita tarik aja. Nah, rumusnya sama. Tinggal tarik aja. Ini juga. Kewajiban. Tapi kalau kewajiban itu kita ubah ya teman-teman. Ini kan di sini yang depan I nih. Kita ganti jadi J. Kita ganti jadi J. Nah, yang belakang kan J. Kita ganti jadi I. Aja. Dah. Setelah itu, untuk yang model indah itu, untuk modal indah, itu kita modal indah ternyata pakai yang di perubahan ekuitas yang terakhir ini, modal akhir. Terus kita enter aja. Terus ini kita jumlah-jumlahin dulu. Ini kita total. Terus ini juga kalikan sum. Lalu ini juga sum. Terus ini juga. Nah, untuk jumlah aktifanya itu juga kita jumlah juga. Ini kita hilangin dulu minus di sininya. Dah. Udah jadi balance. Jadi sekian jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.